Dohef terus. Dengar dulu. Oh, oke. Ada dari perkataan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya, itu soheh. Ada dari pekerjaan beliau. Ini ada dari Ustadz Abdul Somad bilang kemarin tuh saya dengar yang Loh, sampean ya orang duwe guru kok Mas, kowe munggah-munggah mrene ya wani yo. ya. Jadi di situ nggak dikarang Bang Roy. Itu langsung dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan. Enggak, Mas, sampean ilmune cetek mudun wae. Hmm? Yang saya maksud itu ya, hadis itu dikarang manusia. Dikarang manusia. Nih, dengerin. Yang nulis hadis itu manusia. Itu. Kalau Al-Qur'an itu firman. Iya, Benar? hadis langsung dari Nabi Muhammad. Nah, Enggak dikarang. iya. Jadi Abang enggak, gurunya siapa? ya kan? Abang gurunya siapa? Saya tanya, punya guru enggak? Jangan Ya, ikut-ikut turun turun aja. gitu Bang Roy. Jadi betul itu Iya, tersadar. Dia lebih tahu tentang Islam dah. Cuman dia udah tersesat sekarang. Bukan. enggak. Iya, saya tahu dia bener tahu. Abdel, jelaskan tentang apa itu perawi, Abdel. Saya Kalau tahu perawi, dia. bedakan perawi dengan pengarang. Abdel, kamu kan pernah di pesantren. Coba jelaskan ke dia apa perawi, apa pengarang. Karena Enggak kalau ada. hadis dikatakan dikarang, berarti hadis itu sama kayak buku fiksi, sama kayak buku Naruto. Tidak dikarang tuh Karena Bang kan Roy. dikarang. Karangan Iya, itu Bang. berarti karangan Astagfirullahaladzim. berarti hasil pemikiran tersebut itu karang. Ditulis Karangan. dikarang. Enggak. Jadi kalau karangan, ini kan silakan Abdel. yang harus kita ikuti sekarang Bang Roy kan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad itu enggak ngarang, dia langsung firman dari Allah turunnya disampaikan melalui Jibril. Begitu Roy. Iya, saya tahu. Tapi ini lawan bicara saya non muslim. Hati dia itu beku. Dia cuma mau nyari kesalahan Bukan Islam. masalah hati beku, Roy. Kamu bawakan aja data yang kamu miliki. Apa arti perawi dan pengarang? Gimana? Apa Itu artinya nggak penting, perawi? itu nggak penting. Oh, Itu Abdel, kamu kan dari di room pesantren ini, Aceh. di room ini Abdel, itu kamu tidak kan dari penting. pesantren Di Aceh. room ini itu tidak Roy. penting. Gini Bang, Abdel, kamu kan dari pesantren Aceh. Berarti Iya. kamu ingat ya hadis itu dikarang ya. Berarti kalau besok-besok ada orang Kristen yang mendengar hari ini salah pengertian mengenai hadis, itu tanggung jawabnya bukan di kami ya, tapi di Roy. Karena Iya, Roy iya. berkata hadis dikarang. Saya jelasin Bang, saya jelasin. Ini tanggapan saya ya, saya jelasin. Ini karena saya ngomong kayak gitu, lawan dulu. Kalau lawan bicara saya sesama Muslim, oke lah kita ngomongin yang lebih dalamnya kayak Iya gitu. berarti ya takia. Ini, Ya. gitu loh. Oh, oke, Roy. Berarti sekarang kamu jelaskan ke saya apa arti perawi. Itu gak usah dibahas sih. Aku Berarti kamu kosong. Loh. Gini bro Det Enggak. ini bro Roy sebentar Roy sekarang coba Diem kamu dulu. Kalau saya kosong, kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Kenapa Iya. pertanyaan saya nggak dijawab kalau saya kosong? gini Iya, berarti lu kosong. Oi, bentar tenang gini, kamu kan mengatakan karangan. Apakah mat yang karang-karang atau penulisnya yang karang-karang? Coba. Yang saya maksud perkataan saya karangan itu ditulis oleh orang, gitu Bang. Orang itu dari orang bin-binnya itu dari dengar sampai Rasulullah gitu. Roy, karangan hasil dari susunan sesuatu. Roy, karangan berarti cerita mengada-ada.
yang dibuat-buat. Nah, Berarti hadis ini iya, gua tahu lu mencari kesalahannya Islam. bukan mencari Gitu kesalahan, Roy. memang. Roy, kamu harus Enggak bisa gini, bedakan, Bang. Roy. Kalau Jadi kalau ya, lu nggak kayak gitu, kalau lu nggak kayak gitu ya, kalau lu nggak kayak gitu, kalau lu fair di room ini, lu jawab dulu pertanyaan gua. Dari tadi belum Iya, dijawab. dari Ya kan jawaban kamu itu, lucu dari gitu loh. jawaban kamu akan menjawab, 4 Roy. orang lawan 1. Gua tanya enggak. belum dijawab, nanya lagi. Abdel, berarti hadis itu dikarang-karang ya, dibuat-buat ya. Nggak usah tanya Abdel. Karangan, Abdel turun cerita aja. mengada-ngada. Bang Roy, kita berdua ini orang tuh musuh-musuh kita. Ah, Abdel, Enggak, kamu kan ini pernah tanggung jawab pesantren. saya. Saya yang Sebentar, udah naik. Saya Abdel, yang udah kamu kan ngomong pernah kayak gitu pesantren di sama Aceh. dia. Berarti kamu juga mendukung hadis itu karangan ya. Karangan Iya. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita yang mengada-ada, cerita yang buat-buat. Berarti hadis itu Abang Abdel dibuat-buat. itu tahu pemikiran saya, Bang. Oke, Dia Abdel, tahu maksud berarti kamu saya. mendukung juga Lu hadis itu juga udah hasil tahu karangan ya. maksud saya, tapi lu berusaha menyalahkan saya. Kalau lu pernah belajar kayak gitu. Bentar Roy, Gitu. bentar Roy. Roy, bentar. Abdel, kamu setuju nggak bahwasanya hadis itu karangan? Ya nggak bisa setuju lah saya. Nah, itu buktinya Roy bilang karangan. Bukan Bang Roy. Jangan. Kalau itu kita nggak sependapat Bang Roy. Iya, Tapi iya kan, Bang. Gua tahu. Ini terus gua kamu ngomong disuruh sama turun dia, lagi dia katanya. kan orang Kristen loh, Bang. Gitu loh. Maksud kan? Jadi kalau sama orang Kristen boleh berbohong ya. Hmm? Nah, Jadi kalau sama Gimana orang sih? Kristen boleh berbohong ya. Enggak loh. Gua itu dari tadi tuh sebelum perkataan lu tuh aneh gitu loh. Ingat Gua ya, tanya belum Abdel, dijawab. berarti kitab Satu itu poin apa? pertama. Hadis itu Poin karangan pertama. ya. Poin pertama. 1. Gua tanya belum dijawab. 2. Gini Roy. Lo tanya lagi ke gua. 3. Lo cari kesalahan gua. 4. Lo cari kesalahan Islam. Gitu. Ya memang orang kafir ya kayak gitu memang. Roy, aku tanya dulu Roy. Roy, kalau yang tulis manusia itu berarti karangan ya Roy ya? Ya. Bener ya? Yang saya maksud tuh kayak gitu. Oh, jadi kalau Al-Quran itu siapa yang nulis? Allah yang nulis ya? Dulu Al-Quran itu tidak tertulis tapi turun di bawah Jibril dikasihin ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu buta huruf, Bang. Nggak bisa nulis. Keren. Abdel, Jadi kamu kan pernah Quran di itu- pesantren Abdel. Berarti Quran itu sudah buku ya, sudah terjilid ya, diberikan kepada Bang Abdel jangan ikut ngomong dulu, Bang. Enggak, Abdel lebih layak berbicara. Dia ada sertifikasi Oh, enggak. pesantren. Kamu? Iya, saya juga Dia anak pesantren. pesantren. Oh, kamu Saya pesantren juga anak mana? pesantren. Parung Bogor. Oh, Parung Bogor. Oke. iya. Kamu cuman jelaskan perawi dari kalian tadi nggak beda bisa-bisa. pemahaman. Gini, Bang. Abdel, Gini, Bang. kamu coba Saya- jelaskan dulu tentang perawi. Jangan dijelaskan. Gini. Wah, Ya percuma kita jelaskan ke berarti dia. hadis gitu. buku karangan. Enggak, Bang. Dengerin dulu. Lu motong-motong gua terus. dengerin dulu. Berarti hadis sama kayak buku Naruto, buku Doraemon. Berarti Tuhan lu sama kayak orang gila pakai kolor doang. Wah, Kepalanya botak. hujat ini. Iya kan? Roy, ini direkam loh Roy. Kalau kamu hujat-hujat Roy. Ya Ayo. enggak lo, Bang. Gua disalah-salahin dulu dari tadi. Gua belum ngomong. Yang bilang hadis karangan siapa? Enggak. Pertanyaan gua udah dijawab belum? Roy. Pertanyaan gua udah dijawab belum? Roy. Iya, Bang. Abdel, menurut kamu Quran ini kitab kedebuk dari langit atau turun berangsur-angsur? Maaf putus-putus nih. Yang mana maksudnya? Jaringannya bro. Menurut kamu Abdel, Quran ini kitab kedebuk sudah terjilid dari langit. Roy kan tadi Quran itu sudah dibawa dalam bentuk buku diserahkan kepada Muhammad. Jangan dijawab dulu, Menurut Bang Roy. Abdel. Dia belum Bentar. jawab pertanyaan saya. Bentar dulu. Jadi jangan Nah, dijawab. sekarang Bentar menurut dulu Abdel tanya terus. gimana? Jawab kagak. Menurut Abdel gimana? Quran kedebuk dari langit atau Eh.
Nggak jelas lu. Jawab dulu pertanyaan gua. Apa ini tanya Bang Roy itu? Yang tadi. Ya Tadi si tadi. Abdel, coba sebentar. Tadi si Den, Roy dijawab menanyakan dulu pertanyaan tentang, gua. iya, kita Gua sudah pertanyaan. ini Roy. Tadi kamu bertanya kenapa Nggak usah Yesus tanya harus balik jadi dulu. Tuhan harus jadi manusia kan? Oke, Hmm. kita menyamakan. Oke, Tuhan menjadi manusia. Bagaimana dengan saya tadi membuktikan Al-Quran menjadi seperti apa orang yang kurus pada hari kiamat datang dengan apa orang kurus. Hadis Musnad Ahmad. Menurut Ya, Abdel, Musnad Ahmad itu sahih nggak? saya. Menurut saya juga Sahih. saya. Sahih. Tiba-tiba si Roy bilang hadis itu karangan manusia. Nah, Jadi letak kesalahannya di mana Abdel menurut kamu? ya udah, nah nih, gua ngakuin kesalahan gua nih. Gua salah ngomong ke karangan manusia. Nih, dengerin dulu. Dengerin dulu. Alasan gua ngomong kayak gitu karena lu semua itu belum jawab pertanyaan gua. Roy, Nah, biar tahu Roy ya, itu sebenarnya ditunjukin tadi hadis karena kamu tidak bisa menerima Tuhan menjadi manusia, benar nggak? Al-Quran bukan Tuhan, Bang. Aduh, Bentar. Gini, Al-Quran pertanyaan bukan kamu, Tuhan. Roy, dengar dulu. Oh iya. Pertanyaan kamu kan tidak bisa menerima dengan akalmu Tuhan menjadi manusia, benar nggak? Iya, benar. Jadi kenapa ditunjukin hadis itu? Nah, Hmm. Robmu, Allah, seperti pemuda Amrat yang berambut keriting. Itu hanya menunjukin kepada kamu. Apa Ini. yang kamu tanyakan. Nah, Dan kamu mengatakan itu karangan manusia. ya. Paham nggak? Ini dengan akal sehat, lagi. Coba dibaca lagi. Itu Al-Qur'an yang menjelma jadi apa tadi? Manusia atau Allah yang menjelma manusia? Al-Qur'an apa Allah? Al-Qur'an apa Allah? Al-Qur'an apa Allah? Hadis tadi menjelaskan Al-Qur'an apa Allah? Kamu dengar Roy, dulu. abang jawab di Roy, abang jawab. Iya, Al-Quran menjadi seperti seorang yang kurus. Nah, Al-Quran, apa oke. Allah? Tanyaan gua. Tapi Allah menjelma seperti pria Amran berambut keribu. Tadi Bang Malikil sudah bacakan itu. Oh, coba baca lagi. Bang Malikil berarti dia nggak simak. Dia cuma simak hadis karangan. Makanya tadi kamu bilang itu karangan. Baca lagi. Oke, dibacakan lagi dong. Itu mata di papan tulis, Dik. Ya. Papan di mata tulis ya. Bacain Roy, bacain. Tahrij hadis Ibnu Abbas. Arab gundulnya telah menceritakan kepada Putus-putus jaringan Bro Malikil. Dari Bro Malikil suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Oke, Iya. udah boleh. Iya, Oke, oke. sudah agak Ceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Qatada, Ikrimah dari Ibnu Abbas yang Muhammad bersabda, aku lihat Robu dalam bentuk pemuda Amrat berambut keriting, pakaian berwarna hijau. Udah? Terus pertanyaannya. Seperti yang kamu tanyakan itu kan sudah terjawab, Bro. Robku itu kan Tuhan. Gitu. Nah, Allah menjadi pria berambut keribu. Iya. Al-Quran menjadi apa wujudnya? Kurus. Itu hadis, Bang. Itu hadis. Jadi hadis itu masih dikarang, Bang. Bang, dengerin. Tersadarkan. Lu dulu orang Islam. Terus kenapa? Pantas saja.
Nah, Sekarang dia lo sudah tahu sadar. hadis itu dari mana? Oh iya, karena dulu saya belajar ilmu hadis. Nah, lo tahu hadis itu dari mana? Ya, saya kan udah bilang belajar ilmu hadis. Nah, lo punya guru belajar ilmu hadis. Iya, Siapa guru saya guru? Oh, dia guru mondok. saya Maulana Malik. Beliau dari Pakistan, keturunan Arab. Orang mana? Meninggal di Aceh. Pakistan. Orang Pakistan, tinggal Hmm, di Aceh. tinggal di Aceh. Iya, meninggal di Aceh. Mau saya tunjukkan kuburannya. Lo pas ngaji ketiduran nggak? Ya udah, sekarang saya tidur lagi ngaji. Kamu jelaskan hadis itu. Nah, Ya udah, kamu jelaskan hadis itu kalau kamu lebih ini pintar. hadis kata Abdul siapa tadi yang datang di sini? Yang naik tadi siapa? Abdul Somad, bukan ya? Bukan, itu yang naik tadi lo siapa tuh? Oh, Novel Waroka namanya. Ya. Nah, itulah. Nah, itu hadis dibagi menjadi berapa? Saya tanya ke kamu. Siapa aja yang tersadarkan itu? Oke, Kamu bilang gini Dik, tiga itu. ini apa yang abang baca Dik. Hadis Musnad Ahmad. Nah, Kamu hadis kenal yang itu Ahmad termasuk ini sahih enggak? kalau ini tidak sahih Dik, abang nggak akan bawakan Dik. Tapi kalau ini sahih, bagaimana Dik? Saya buktikan sekarang. Nah, masuk ke Bukhari enggak? Astagfirullahalazim. Kalau itu kamu tanyakan hadis itu ada beberapa Dik. Abang ajarin sedikit Dik ya. Oh, belajarnya di Google. Oh Dik, bukan masalah belajar di Google Dik, tapi semua buku ada Dik. Adik mau kitab apa Dik? Mau kitab apa Dik? Kitab-kitab Islam ini kitab-kitab Muslim semua Dik. Nah, itu yang nyiptain Atau kamu di mau baca Play ini Store itu Quratul Uyun? siapa? Yang bikin itu siapa? Kamu baca Quratul Uyun kamu? Enggak, Bang. Tahu enggak? Tahu enggak? Kamu Gini. tanya Bukhari, ini Bukhari Dik. Jadi ada klasifikasinya Dik. Bukhari beda sama si Ahmad. Itu pribadi yang berbeda Dik. Iya. Kalau kamu tanyakan si Bukhari, ini si Bukhari. Ini si Muslim. Ini si Daud. Ini siapa? Nasai, Tirmizi. Enggak. Ini Ibnu Majah. Kalau ini teman aku nih dari Mi ini temannya Indomie nih. Ini si Ahmad. Ini yang tadi aku bacakan di si Ahmad. Si Malik ini yang di atas tuh. Malikul Amalak tuh Malik nih. Jadi kalau kamu tanyakan, kalau kamu tanyakan Ahmad itu masuk ke Bukhari apa enggak, mending kamu isi chip lagi deh, isi chip banyak. Oh iya. Bagaimana Dek? Masih kurang jelas dengan ilmu hadis Dek? Atau abang harus tunjukkan lagi Dek? Kalau kamu bilang ini enggak sahih, besok kita ke Kementerian Agama. Iya, ke itu Kemendak, sahih, kita itu demo. sahih. Itu sahih. Ini sahih berarti ya? Tapi cara menafsirkan Anda itu. Oke, kamu baca sendiri sekarang. Saya tunjukkan dari awal. Kamu baca sendiri. Baca aja loh, Roy, bukan tafsir loh, dibaca. Enggak. Terjemah sama Di Roy. Lo Yang baca terjemahkan ini siapa Di Roy? tapi ditafsirkan, Bang. Gitu. Di Roy, beda menafsirkan, beda menerjemahkan. Di Roy, di sini semua sudah seperti Indomie sedap. Kamu tinggal ambil semua yang kamu makan Di Roy. Dan di sini jelas dikatakan Al-Quran bukan Alkitab ya. Bukan Alkitab ya, Itu ingat ya. benar, itu Al-Quran benar. datang pada hari Itu kiamat benar. seperti orang kurus seperti Indomie. Iya, Kurus itu seperti benar Indomie. dari Lalu berkata, perkataan Abdullah bin. Tuh dibaca itu. Nah, itu benar perkataan dari situ. Muhajir dari Abdullah. Itu dari perkataan dia. Nah, sekarang gini, gua ngomongin abang ya. Iya kan? Gua ngomong A. Terus kedengeran sama kawannya. A. Terus lanjut laun. Gimana? Dek, Logika kamu lu. tahu arti perawi, Dek? Kamu tahu arti perawi? Coba jelaskan ke saya apa arti perawi. Udah itu aja dulu. Sebelum kamu dipanggil Nggak malaikat tahu. maut nanti. Nggak tahu perawi artinya apa? Pantasan kamu ngomong hadis karangan. Inilah para perawinya. Kalau ini nggak bisa dipercaya, maka hadis ini nggak akan masuk ke sini, Dek.
Saya Akan percaya, itu Bang. akan masuknya ke hadis Yang nggak doif. percaya tuh elu. Saya itu percaya, yang nggak Ya percaya udah, elu. kamu bilang ini hasil didengar. Saya percaya, yang nggak percaya tuh elu. Ya kamu nggak perlu percaya sama saya, sama seperti saya nggak percaya juga dengan Allah kamu. Jadi bagaimana Roy? Ini masih Nah karangan ini kan Roy. sesi tanya jawab. Iya Roy. Parah ini. Mm-mm. Jadi ini masih dikarang, berarti hadis ini dikarang sama siapa ini? Sama Waki ini? Atau Abdullah bin Buraidah yang mengarangnya? Gimana? Ulang lagi. Hadis Enggak, lu. ini jadi Lu hasil dikarang sama gua Waki tanya atau 1 Abdullah? kali, lu tanya 1000 kali. Wah Ini gila. bukan tanya Roy, ini menjawab yang kamu tidak percayakan. Oh ya. Ini Alkitab datang pada hari kiamat, ingat ya. Alkitab datang pada hari kiamat seperti orang kurus. Seperti Indomie. Nah itu kan Al-Quran. Iya, karena kamu nggak percaya dari tadi. Ih, Jadi mau saya dijelaskan percaya, tadi kamu tapi tanya ini, Roy. Dari tadi saya kamu nanya, percaya, Ahmad ini masuk nggak ke ini? Bahkan kamu tahu nggak? Kejang-kejang gua ini. Oke, saya bisa tunjukkan satu hadis lagi yang menyatakan Saya Al-Quran juga datang percaya, dengan Abang. muka Sama pucat. ilmu hadis saya percaya. Nggak usah ditunjukin lagi, saya udah punya Ya guru. udah, ya udah. Guru kamu siapa? Ajak ke sini. Guru gue udah wafat, Abang. Ya udah, kalau Namanya guru Habib kamu hebat, guru Sagaf. kamu tidak akan mengajarkan ke kamu hadis Musnad Ahmad ini karangan. Gini, Bang. Terus harusnya kamu tahu ilmu Gua perawi hadis. percaya sama hadis, gua percaya sama Quran, gua percaya sama Allah. Udah, lo kok ngejas gua nggak percaya sama hadis? Nah, Gitu dari loh. tadi kamu Yang nggak bicara percaya tentang itu karangan. elu. Loh, justru saya percaya Al-Quran itu datang seperti ini. Ya, Pria lu kurus. kan nggak percaya Ya, bahwasanya makanya karena saya Al-Quran percaya, itu. Roy. Karena saya percaya, makanya saya tunjuk ke kamu kan nggak masuk akal kalau Yo, Allah itu jadi manusia. Allah jadi manusia, kamu kan nggak masuk akal. Terus Iya, nggak Allah masuk menjadi pria berkeribu, kamu nggak percaya. Kita tunjukkan itu hadisnya. percaya, Ya udah, sekarang Abang. apalagi nggak kamu percaya? Yang tetap saya nggak percaya ya manusia jadi Tuhan. Terus Al-Quran jadi manusia, kamu percaya? Percaya. Ya udah. Ini nggak jadi manusia jadi Al-Quran kamu, Roy. Itu Al-Quran, bukan Tuhan. Yang tadi Terus, Allah terus yang jadi yang Nabi tadi Muhammad hadis yang itu- tadi itu. Roy, dari tadi sudah dijelaskan Al-Quran Allah seperti laki-laki berambut keribu seperti giring niji. Hapuskan aku dia bukan milikku. Nah, gini Bang. Jadi ingat Itu. niji saya. Roy. Kamu dapat fitnah dari mana Tuhan manusia menjadi Tuhan itu fitnah siapa? Ayo di mana Tuhan menjadi manusia? Manusia jadi Tuhan di mana itu informasinya? Yaitu menyerupai Tuhan. Bukan, kamu baca Allah menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia jadi Tuhan. Coba kamu baca Iya. satu Yohanes 1 Allah. Allah kamu tahu nggak Allah? Maha Pencipta menjadi manusia melalui rahim Maria. Sampai situ kamu bisa cerna nggak pemikiran kamu, IQ kamu bisa nggak mencernakan makna kata tadi bahwa Allah menjadi manusia melalui rahim Maria. Coba kau tulis, terus kau baca-baca sampai kau mengerti. Iya. Ah, Udah tahu. Oh, udah mengerti. Udah. Oke. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bagaimana ceritanya itu? Itu fitnah atau bukan? Manusia menjadi Tuhan. Ayo. Ini kan pertanyaan saya itu, mengapa Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menghapuskan dosa? Nih, gua ulang lagi pertanyaan gua. Sabar. Makanya kalian itu jangan telan mentah-mentah propaganda beriman kepada kitab Taurat. Kenapa saya bilang propaganda? Karena kalian tidak membaca kitab Taurat tapi mengatakan beriman. Yang kedua,
kamu mesti tahu apa yang dimaksud dengan kata penebus. Itu penebusan itu adalah kasih Allah kepada dunia dalam catatan Alkitab kami Oh, melebihi gitu. daripada kasih ibu. Jadi kalau di Quran mengatakan Tuhan itu Maha Pengasih, kamu jangan percaya, nggak ada narasinya. Apa Nah, bukti tapi Allah saya kamu iman Maha itu, Bang. Pengasih? Saya percaya itu. Iya, kamu beriman tapi pakai akal. Artinya Loh, saya begini. pakai akal saya. Iya, sekarang kamu jawab dulu pertanyaan saya kalau kamu berakal. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih? Apa buktinya? Ya, alam semesta ini ada. Bro, Nah, Islam gini. bro, Islam itu lahir di abad ke-8. Ada agama di bawah abad ke-8 sudah tahu, sudah mengatakan bahwa alam mereka yang menciptakan. Suaranya dengung, Bang. Iya, saya tanya, apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apa buktinya? Suaranya kok dengung. Lah dengung bagaimana lagi? Jangan kau Bagus, ente suaranya kadang-kadang bagus. apa buktinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih? Coba kau buktikan. Biar saya mencintai Allah kamu. Kalau dia mempunyai bukti bahwa dia itu Maha Pengasih, ayo. Nggak terbukti kan kamu Ya, kebingungan kan? Heeh, buktinya, heeh. suaranya dengung ini loh, suaranya dengung. Iya, Buktinya, saya iya. lahir di dunia ini bisa nafas, bisa makan. Yo, orang yang tidak mengenal Al-Qur'an, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih kaya dari kamu. Kamu makan di mana? Orang ateis makannya di tempat mewah. Kalah Allah kamu. Nah itu, Allah itu maha Sahabat, penyayang. loh, Walaupun kalian semua tidak eh, eh, menyembah Allah, dikasih makan masian sama iya, Allah. artinya kamu makan di tempat mana orang yang tidak mengenal Al-Qur'an makannya di restoran, tempat tinggalnya lebih mewah dari kamu. Iya enggak? Itu Saya tidak nggak butuh percaya kayak Allah gitu, iya Bang. loh. Katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apa bukti Allah Maha Penyayang terhadap Islam? Buktinya saya bisa nafas nih. Loh, Nih, gini Bang. Lihat loh. nyamuk itu. Nyamuk itu kecil. Iya Aduh, kan? aduh, Allah bisa aduh. menciptakan kayak gitu. Iya, Allah itu nanti dikenal di abad ke-7. Nanti kamu ketemu nanti kalau kamu ketemu orang Hindu dia bilang Tuhannya orang Hindu yang seperti itu. Orang Buddha Aku lebih dulu. ngakak. Loh, bukan nggak terbukti kan tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala orang hidup bernafas itu kan klaim kosong. Apa bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat Islam? Apa buktinya? Ya buktinya saya ada di dunia ini. Loh, orang sudah dibilang agama sebelumnya juga mengatakan begitu. Coba cari yang berbeda dari perkataan agama-agama sebelumnya. Roy, maksudnya begini loh. Kalau klaim kamu bahwasanya Tuhan itu menciptakan, semua agama juga mengklaim hal yang sama. Paham nggak? Iya. Nih, Nah, saya jadi jelasin. itu tidak bisa dijadikan itu acuan, Oh ya ya Roy. ya benar. Ini menurut logika saya ya. Menurut Ya, Bro. Al-Quran dan menurut Dari matematika. menurut Al-Quran. Lalu nggak iman sama Al-Quran kok menurut Al-Quran? Apa buktinya? Iya, menurut narasi Al-Quran. Apa Allah itu membuktikan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Coba saya mau tahu. Bentar. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang udah ada di Iya, Al-Quran. iya. Karena dia yang menciptakan alam semesta. Iya, kalau cuma begitu Hindu juga berkata demikian. Apa beda Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhannya Hindu dan Buddha?
Ya, berarti Allah itu cuma mencontek Allah sebelum Islam. Parah, Ya, gini Bang, Allah mencontek. itu ada sebelum yang ada jadi ada. Loh, Nah, kalau tahu? Allah sudah ada, kenapa agama Yahudi lebih dulu ada baru Islam? Parah. Aduh, Aduh, parah. makanya Rasul-Rasul itu diturunin biar. Nah, Mana? Nabi Isa itu juga Tidak, tidak diturunin. ada Rasul di zaman Nabi, tidak ada kata Rasul. Yang ada Nabi, Nabah, parah ini. Coba-coba pikirkan dulu. Rasul itu, loh. Ya udah, gini Heeh, aja. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu ah, mah juga. Nih, nggak bisa, sekarang gua ngomong panjang lebar. nggak bisa Lu cuman jawab. ngomong kayak gitu. Pertanyaan kayak gitu udah pertanyaan pasti, Bang. Gua jawabnya mesti kayak gitu. Lu juga gua tanya kayak gitu. Lo juga pasti jawabnya kayak gitu. Enggak. Coba kau tanya sama saya. Pertanyaannya Kenapa sama. lu? Coba kau Kenapa? tanya. Kenapa Heeh. kamu mengimani bahwasannya Yesus itu Tuhan, sedangkan Tuhan kamu itu menghinakan dirinya menyerupai ciptaannya sendiri. Itu logika saya. Itu Oh, logika saya, Bang. Itu iya. logika saya. Nah, Jadi itu jadi kenapa? loh, menjadi manusia bagi kamu hina. Berarti mama kamu hina, papa kamu hina. Kamu mau berkata begitu? Gak Ya boleh karena bapak menghinakan saya orang bukan Tuhan, tua. Bang. Iya, bukan Berarti Tuhan. Bukan Tuhan, Bang bukan Bang berarti hina. Bang Billy ya? Siapa Ah, yang ngomong? saya Berarti kenapa? Tuhan itu menjelma menjadi Tuhan. Lah Tuhan. Menjadi manusia. Iya. Iya, Itu kan kenapa? nggak masuk akal. Iya, sekarang saya mau tanya dulu sebelum kau pahami ke Lo situ. tadi tak tanya. Sabar, Oh iya 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 ya. sabar. Oke oke oke. Sabar sabar. Buktikan Tuhan Tuhan dulu. apa? Sabar, jangan masuk ke situ dulu. Nanti saya akan jelaskan secara uraian. Kau jelaskan dulu apa bukti Allah Maha Kasih. Kalau kalian nggak bisa jawab, bilang, aduh maaf nggak bisa jawab. Sudah Loh, selesai. tadi saya tanya katanya mau dijawab. Ini belum dijawab nanti terus. Eh, Dari tadi jawab pertanyaan saya nggak nah, dijawab jawab. Ah, berarti tidak terbukti ya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Kasih, tidak terbukti ya. Oke. makasih ya terbukti lah. Loh apa? Dikasih nafas? Terbukti berarti Dikasih yang nafas. mengimani juga, Bang. Apa? Seperti apa yang nggak mengimani itu nggak akan terbukti. Iya, Kalau saya. kita mengimani, Oke. kalau diimani, Kalian ya tenang kan? ya. Kalau kalian bilang diberi nafas, ya, kami akan bilang Tuhan Yesus memberi nafas. Allah YTFV akan memberi nafas. Yang memberi kami kesejahteraan, nafas. Nah, itu Baru iman kemudian kalian. sabar. Ini bukan bicara iman. Kemudian Iya. agama Buddha juga berkata begitu. Tuhan kami yang memberi kami hidup, Tuhan kami yang menciptakan, Beda. Tuhan apa semua. Beda. Nah, artinya semua agama mempunyai klaim yang sama. Coba buktikan bahwa Allah kalian itu Maha Pengasih, berbeda dengan klaim agama-agama yang lain. Kalau kalian berkata klaim seperti itu, ya berarti kalian sudah putar film siaran ulang. Nih, Siaran ulangan yang kalian sampaikan. nih Bang. Berarti Ini saya jawab. harus Saya jawab. disampaikan itu yang berbeda gitu dari Betul, ajaran. betul. Oh Iya. iya. Kalian Islam itu yang pertama saya nggak habis pikir, ya. Tidak ada malu-malunya. Contoh, kenapa sekalian saya bilang tidak ada malu-malunya. Yang pertama, Al-Quran membuat statement, ya, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Arab. Nah, kenapa kalian menggunakan bahasa Arab. Ibrani? Bahasa Arab. Kenapa kalian menggunakan bahasa Ibrani? Adam itu bahasa Ibrani. Adam itu bukan Sekarang nama. Adam itu bukan nama. Adam itu menyatakan manusia tanah itu namanya Adam, Adama. Nah, kenapa kalian menggunakan bahasa Ibrani? Itu karena ini ya tanya lagi.
Ini tanya lagi. Sudah. Oke, fokus lagi kepada Allah yang Allah Maha Pengasih. Nah, lah kan saya mau jawab terus dipotong lagi tadi. Ya dijawab Bang Roy, dijawab Bang Roy. Iya, apa bukti Nah. Allah Maha Pengasih? Enggak, gini, saya tanya sama abang-abang. Yang pertama turun ke bumi siapa? Siapa yang pertama turun di bumi? Gak ada yang turun-turun di bumi selain Allah. Iya. Ngapain nonton? Kalau di Islam itu yang turun dari bumi itu Nabi Adam. Nah, yang nyiptain Nabi Adam siapa? Allah. Nah, Aduh. Nabi Adam turun lagi Nabi Isa. Nah, Isa dituhankan sama kalian semua. Tuh, Kami udah. tidak pernah menuhankan Isa. Siapa Isa? Bagi kami Isa itu tokoh dongeng. Gak ada sejarahnya Isa. Tidak ada catatan sejarah tentang Isa. Oh, gitu. Yesus itu siapa? Hah? Yesus itu Isa. siapa? Yesus itu Hah? Yesus itu Isa. siapa? Yesus itu siapa? Waduh, nge-lag ya, kawan-kawan. Mental semua ya. Iya, nge-lag ya. Iya, jaringan mungkin. Halo, Iya, halo. Iya, iya. Mana si Rosto? Mana si Roy itu? Tapi saya bangga sama Bang Roy. Karena kan sebenarnya kalau kita mau berdebat tentang agama, nggak di sini juga, ya. Untuk apa berdebat agama di sini? Kalaupun bukan ahlinya yang kalian apa di sini, udah itu nggak ada yang ahli tentang agama. Misalnya kayak Bang Roy, saya, kan gitu. Berarti kalau menurut saya kan, kalian ini udah mengkristenkan orang lain nih. Mentara itu dilarang undang-undang saya pikir. Saya rasa. Oh, undang-undang berapa yang melarang, Bang? Enggak. Ya. Orang kan berhak menganut agamanya masing-masing, itu dilindungi oleh Bentar, negara. Abdel, udah. Itu argumen ini ya, lemah. Coba kita sapa Karena- dulu. Bang, Lucian. Bang, Ya, Lucian, silakan. ilmu gue cetek nih. Tapi yang Waduh. gue mau ngeliat hadis tadi boleh nggak? Hah? Ngeliat yang hadis tadi. Suaramu kecil. Yang Lihat tadi hadis yang tadi. dibawakan Brodet tadi, Sunan Ahmad.
Oh, Bro, kamu itu kalau lebih jelas belikan aja buku hadis di Tokopedia banyak. Nggak punya bang, nggak punya uang. Oke, kalau kamu nggak punya uang, saya ajarkan cara bukanya, Dik ya. Ya. Oke, kita masuk dulu ke Bukain halaman aja bisa nggak kosong. bang? Gue bentar aja nih bang. Oh, oke. Kita masukkan dulu ke halaman kosong ya. Kamu cari di sini kola. Kamu bilang di HP kamu nggak bisa, kamu itu udah berbohong Ya banget. udah gue buka kan gue ke Google Drive kan. Terus Kok yang kamu buka di Google apa? Google Drive? enggak kan terus disuruhnya kan di klik di sini kan. Di mana? Coba bentar. Nah, ini nih, coba kamu benar-benar dulu main HP. Terus itu dari mana tadi bang? Dari Musnad Ahmad, kamu coba buka. Udah ketemu belum websitenya? Mus. Di situ lengkap pilihan, semua hadis ada. Jangankan dari HP yang RAM-nya besar ya, RAM-nya kecil juga bisa karena Kola ini nggak terlalu besar websitenya nggak terlalu berat. Iya, kecil kok. Aduh, Billy, apa ini? Billy dong ngomong dongeng yang mau direkam nih. Waduh, kan saya bilang bagi Kristen Isa itu dongeng. Kan bagi kalian Yesus adalah nabi. Kalau bagi kami Isa itu dongeng. Kalian mengatakan Bang, bagi Islam Yesus itu nabi. Apa salahnya? Lu sudah kita dilan aja lah. Udah ketemu Luciano. lu aja yang bukain bisa nggak bang? Oh, kamu kenapa nggak bisa bukanya? Alasannya kenapa? Nggak bisa bang. Di HP gue sumpah nggak bisa. mau buka Kok nggak bisa? apa bro? Kamu Mobile nggak didukung. ah Mau buka Buka apa? kola. Gue cuman mau gue apa ya? itu mata Gua di mau depan tulis Luciano gue nggak sudah mau ada itu. ngedebat. Iya, bukan masalah ngedebat. Kita cuma Iya. menunjukkan hadis itu ada Iya, iya. dan sahih. Buka apa ini? Kolak Yang Ah, tadi yang Ya ini kola. Saya sudah ketemu sih. Ini Mau di Kola. Sunan Ahmad. Musnad Sunan Ahmad Ahmad tadi. 21898. tolong bacain bisa nggak bang? 21 Suruh dia 898. baca aja, Brodet. 8. Enggak, Oke. itu kan Bang Malikil gede itunya. Coba bacakan aja Luciano. Nih, Musnad Ahmad 21898. Oke. Gue baca ya bang. Ya, Telah menceritakan kepada kami Waki. kecil suaramu. Kecil ya bang? Ya kecil. Mungkin handset kamu coba dekatkan sedikit ke mulut. Nih gue deketin. Telah menceritakan kepada kami Waki. Telah menceritakan kepada kami Bashir bin Al-Muhajir dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi bang bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat seperti orang kurus lalu berkata kepada pemiliknya, akulah yang membuatmu begadang di malam hari dan membuatmu haus di siang hari. Jadi pertanyaannya apa Bang Luciano? Mana? Itu di mute itu. Luciano di mute itu. Loh, kok Luciano diam?
Halo? Oh, itu gangguan sinyal tuh, sinyal itu. Sinyal. Jadi hadis itu sahih ya. Hadis sahih tapi dikarang manusia ya. Iya, mungkin saja, Bro. Ini si Abdel ini mendukung lagi. Udah tahu dia dari pesantren malah mendukung ilmu yang salah. Iya, saya mau ini aja sama kalian nih. Karena ini Apa? FVP ini apa nih? Masuk aja nih video-video kalian di tempat-tempat. Marahin TikToknya. Ya TikToknya dimarahin. Enggak, gara-gara kalian bikin nih. Baiknya kan, kalau kalian mau memperdalam agama kalian, ya sesama kalian aja lah. Apa itu aja. Kalian, kalau istilah dulu kan pengajian, ya kan? Kok ngaji aja sama-sama kau di situ. Jangan kau banding-bandingkan dengan agama lain. Bagus. Inilah, itulah kau bilang tadi. Bagus. Apa yang kalian bilang? Abdel, kamu masih sehat, Dek? Hmm? Abdel, coba kamu bilang itu kepada Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, Arifin Nababan. Iya sih. Bagaimana di Abdel? Bisa nggak, sanggup nggak kau ngomong begitu? Nah sekarang begini, ketika Somat lihat ya, Membandingkan dengan agama lain. nggak, coba kau dengar si Abdel ketika Somat mengatakan ada jin disalib. Kau tidak suruh dia, woi Somat, kau jaga mulutmu. Loh, Harusnya tuh kau tengok juga video-video lain. ini apa? Kan banyak Ini yang lain apa? juga. Sudahlah, kami kan tidak mau menggunakan. Itu aja di video yang itu. Padahal Aduh. dari Abdul dan lain yang bilang kayak gitu. Cobalah cari videonya. Untung Iya, aku betul. jadi moderator. Kalau aku jadi moderator hilang ini Abdul. Iya, pening kali aku Gini, tengok. Abdel, ada nggak yang salah yang saya sampaikan tadi, Abdel? Luar biasa yang salah. Kalian itu betul. Di mana letak kesalahannya, Agus? Nah, Islam itu salah betul, apalagi kalian Salahnya di banding-bandingkan. mana, Abdel? Berarti kamu mendukung si Roy. Hadis itu karangan manusia ya? Oh enggak, bukan itu. Oh, jadi di mana salahnya? Pemahamannya saja. Oh, pemahamannya salahnya di mana? Berarti Al-Quran hadis di karang manusia ya? Apa melecehkan Islam apa enggak tuh? Omong-omongan kalian. Di mana yang melecehkan? Coba Abdel kamu bisa baca kan? Saya nggak bisa apa? Diulang aja. Di Abdel gini, di Abdel. Abang sebenarnya udah mau tidur. Besok abang keluar kota deh. Besok pagi jam 5 subuh abang harus naik pesawat keluar kota. Ini di Abdel. Kamu baca di Abdel. Kamu baca. Ini kamu baca. Musnad siapa ini? Musnad Murtadin Aceh. Kamu baca ini. Musnad Murtadin Aceh. 21898. Ya. Jadi kamu baca Abdel. Kalau saya salah, saya menistakan. Saya membaca apa yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang salah satu pimpinannya di situ pada masa lalu adalah Quraisy Shihab, pernah jadi Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia. Kamu kenal siapa Quraisy Shihab? Jadi kalau setingkat Quraisy Shihab jadi orang yang kamu anggap bodoh, terus bagaimana dengan ulama lain? Dia S3-nya Kairo Mesir. Yang salah tuh forum ini aja. Forum kalian ini salahnya apa, Abdel? Kamu baca, Abdel. Jadi begini, perbiasakan ya buat teman-teman Muslim itu perbiasakan, jangan mengkambing hitamkan. Cobalah kalian bermental sabar, Abdel. Cobalah bermental besar dan jiwa besar. Kalian kenapa sih kalian ini kayaknya frustasi dengan ajaran kalian atau gimana ini? Abdel, dulu kamu tingkat berapa ngaji di pesantren, Abdel? Sampai kamu hadis ini nggak tahu. Aduh. Kamu masih ingat nggak, Abdel? Ada hadis yang menyatakan juga kalau Al-Quran itu bermuka pucat. Aku tuh kan enggak ahli dalam. Begini Abdul, kau dengar dulu. Kenapa kalian Muslim ini krisis mental, krisis agama? Artinya begini. Kenapa sebenarnya apa yang dibacakan harus dijadi suatu banggaan dari kalian. Tetapi apa yang dibaca menjadi bagian kalian penistaan. Berarti kalian sebenarnya
tidak menerima apa yang tertulis di dalam keimanan kalian. Kalian sebenarnya tanpa kalian sadar, kalian itu krisis mental. Kalian itu tulisan kalian tapi kalian tidak terima. Ini namanya krisis mental. Jadi Ini kan kalau kamu yang bilang aku salah, di mana letak kesalahannya Abdel? Kamu harus bisa menyatakan sesuatu dengan jelas Abdel. Di mana Coba letak kesalahannya? Di hadisnya yang salah atau di kamunya yang salah? bukan masalah hadis atau enggak nih. Jadi di mana yang salah? Kalian tadi ngomong kayak sama Bang Roy tadi kan. Aku Iya. dengar lah kalian. Gini, Abdel, Banding- siapapun yang naik ke sini, kami terima Ustadz. Terima Ustadz, entah itu Naja, Wafi, Malik, semua Ustadz kami terima di sini. Termasuk kamu. Itu pelecehan tuh. Pelecehan Semua- tuh. Semua siapa yang melecehkan? Yang berkata hadis dikarang oleh manusia, Roy. Roy itu siapa? Orang beragama Islam dari Lampung. Dan kamu mendukung dia dengan sangat semangat. Ini Kenapa kamu omongan tidak tegur kalian dia tadi? Kalian bicara tadi sama dia waktu kalian bilang kan tuh siapa yang nggak naik pitam gitu. Apalagi Apa? dia kan bukan apa dia tuh masalahnya. Kamu ini bicaranya fokus. Aduh, Maliki turunkan aja Maliki, Jangan nggak jelas mabuk kopi, ini. Abdel. Aduh, turunkan Malu aja. nanti orang Aceh lain sama kamu, Abdel. Udah, Karena dari tadi Maliki. yang berbicara ngawur di sini itu teman kamu Islam juga. Aduh, Dan dia mau turunkan aja ini diturunin nggak dan dia jelas. nggak mau diturunin. Nggak Dia jelas sih, berkata apa? Abdel turun aja. Kalian Si Roy tadi mengaku kalau dia orang pandai, dia pernah di pesantren dan guru dia orang pintar. Makanya saya tanya perawi hadis, dia nggak tahu apa perawi hadis. Makanya dia bilang apa? Hadis itu karangan manusia. Makanya tadi saya samakan, kalau hadis karangan manusia, apa bedanya dengan buku Naruto, Doraemon? Aduh, itu lagi Jangan kamu bilang. disamakan. Kan udah saya bilang tadi. Saya nggak sepakat sama dia. Cuman entah hadis-hadis apa kamu baca tadi. aduh, Suara kalian kamu krisis. putus-putus, Abdel. Kalian itu Abdel, krisis Turun iman. dulu, Abdel, baru naik. Suara kamu Abdel, putus-putus. kamu bilang entah hadis-hadis apa yang saya baca ya. Kamu tahu Abu Dawud siapa? Atau kamu nggak tahu siapa Abu Dawud? Kamu tahunya Bukhari sama si Muslim. Nah, Kamu tahu ini siapa, itu Abdel? kan ada juga yang kalian cari aja kalau kalian mau memperbandingkan tuh Iya. yang yang levelnya kan istilahnya ustadz lah. Contoh saya bilang Nah, ustadz. kalau kamu merasa ada ilmu, Abdel, kamu bicara. Kalau kamu merasa nggak punya ilmu, tidur, cuci kaki kamu, sikat gigi, tidur, Abdel. Maliki Kamu mau turunkan saya aja buka Maliki. apa? Maliki diturunkan Abdel, kamu mau saya aja. bukakan Bukhari, si Muslim, atau siapa ini? Si Dawud. Ya. Brodet, bentar. Tadi ya udah turun ya. Gini Abdel, kamu bilang di sini roomnya sering naikin Ustadz. Malah seperti apa? Bro Malikil kemarin ya sudah pernah ya undangan ke UAS ya. Abdul Iya. Somad ya juga nggak berani terima tantangan. Bukan Betul. tantangan dalam hal apa, diskusi lintas agama nggak berani diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kecil ini suaranya? Bang Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Iya, kecil suaranya? kecil. Ya, Kecil. Waalaikumsalam. Masih kecil suaranya? Kecil, bro, kecil. Kecil ya? Kok bisa? ya? Tambahin dikit volumenya. Assalamualaikum Sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah. Damai sejahtera beserta kamu. Oke. Sudah Ya. kuterjemahkan. Makasih Bang Billy. Ya, silakan. Silahkan apa ini? Saya Apa? diundang ke atas. Apa yang kamu mau sampaikan, mau curhat ke atau mau bertanya, silakan.
Kami siap mendengarmu, wahai sahabat Bang Al. Oke Bang Billy, terima kasih sudah diberi waktu ya. Menurut saya sih perawi hadis itu ya bapak kucing yang biasa mungkin kalian kenal ataupun Abu Hurairah, itu dia. Tadi soalnya saya ada menyimak itu. Sabar. Daripada mereka nggak ngomong, saya interogasi dulu. Bapak hadis siapa tadi bapak hadis? Bapak hadis itu Abu Hurairah, bapak kucing. Dia lahir di tahun berapa itu? Saya tidak tahu pasti dia lahirnya di tahun berapa. Waduh, mana lebih dulu dengan Al-Bukhari? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Oh. Ya. Masalahnya Abu Hurairah itu pendusta. Aduh, bagaimana ini Bang Al? Nggak dipakai dong hadisnya karena dia pendusta. Kenapa? Iya, katanya dia pendusta. Abu Hurairah hadisnya ada 5 ribuan. Tidak dipakai? Dipakai, tetapi dia adalah seorang pendusta. Dia beberapa kali membawakan hadis yang tidak Muhammad katakan. Dia mengarang cerita. Jadi gimana itu? Apa hadis-hadis yang lain dipercaya juga kalau begitu? Jadi kan yang jadi pertanyaannya tadi kan yang perawi hadis, salah satu perawi hadis yang salah satunya ya Abu Hurairah, atau yang dikenal dengan bapak kucing. Tapi kalau masalah dia mendusta ataupun apa, itu tergantung daripada si penilainya saja. Yang menilai kan pasti kan dari sumbernya dari keimananmu juga. Saya tidak mengatakan dia pendusta, bukan saya yang mengatakan. Keimanan saya pun tidak mengimani percaya kepada manusia. Ya, yang paling banyak hadisnya itu Abu Hurairah, 5.000 lebih. Nah, jadi substansi yang kamu mau sampaikan ini apa, Bang Al? Kau arahkan kami dulu. Ini substansi apa ini? Saya diundang ke atas itu hanya sekedar ingin naik. Mungkin ada yang ingin bertanya ataupun apa gitu. Saya tidak ngerti di sini itu kan. Saya naiknya cuma sekedar diundang, ya saya terima untuk menghargai. Oh, nggak mau bertanya atau mau? Karena gimana ya, kalau konsepnya saya bertanya secara langsung tanpa saya memahami dulu alur ceritanya, bagaimana bisa? Oh. Saya barusan masuk ke dalam room ini karena saya melihat sahabat Billy pun ada di sini ya kan. Oh iya, mau nyimak gitu. Santai aja, ngobrol santai aja. Aman. Namanya juga kan kita membuat forum ini ya untuk discuss, untuk gimana ya, membahas suatu yang mungkin kita belum ketahui dari sahabat-sahabat lain, kita bisa mengetahuinya gitu. Forum-forum seperti ini sih lebih kepada suatu seperti seleksi ya. Seleksi mana memang ilham dari Tuhan. Tadi Jadi kita begini Bang Al, seleksi. ada yang berkata hadis itu karangan manusia. Bagaimana tanggapan Bang Al itu? Hadis ya, ini itu masih ada saksinya Bang Berserah, Alikil sama Billy. Oh, emang gimana pembicaraan awalnya itu gimana? Kok Pembicaraan bisa awalnya ternyata? begini. Oke, pembicaraan awalnya begini. Dia menanyakan kenapa Tuhan bisa jadi manusia. Oke, kami menjawabnya begini. Dia bertanya begini, kenapa Allah jadi manusia? Dan saya memberikan jawaban bagaimana jika Al-Quran menjadi manusia. Saya tunjukkan hadisnya di Musnad Ahmad, dan itu sahih. Terverifikasi juga oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Surah sahih. Tiba-tiba waktu saya bilang dari hadis itu dinyatakan bahwasanya Al-Quran menjadi seorang yang kurus, seperti orang yang kurus,
dia langsung berkata, oh hadis itu karangan manusia, nggak boleh dipercaya. Dan dia berasal dari Lampung, namanya Roy. Dia berkata kalau dia lulusan pesantren. Bagaimana menurut Bang Ali dong? Kalau saya bingung juga sih untuk menjelasinnya gimana ya. Mungkin sahabat-sahabat yang seiman dan seagama dengan saya itu mungkin lebih paham soal hadis itu karangan siapa. Tapi itu bukan sebuah karangan menurut saya sih hadis itu. Ini hadisnya Bang. Kebetulan saya masih di halaman ini. Aduh, ini kekecilan ya. Oh, Tunggu. jadi begini. Saya langsung ambil dari ini ya. Rasulullah ke sini dan bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat seperti orang kurus lalu berkata kepada pemiliknya, akulah yang membuatmu begadang di malam hari. Terus bawahnya apa tuh? Dan membuatmu haus di siang hari. Jadi begitu dia dengar ini Bang Al, dia langsung berkata, oh hadis itu karangan manusia. Kami juga semua kaget karena baru kali ini mendengar pernyataan dari orang yang mengaku lulusan pesantren. Dia dengan berani menyatakan bahwasanya Al-Qur'an hadis itu karangan manusia. Dan kita pastikan lagi, jangan-jangan dia ini salah ngomong ya. Enggak, Serius, gini Bang. mungkin dia tidak belum memahami makna daripada hadis tersebut ya, karena itu kan ibarat katanya seperti itu adalah contoh gitu loh. Contoh, kita itu kalau emang sudah mengimani suatu apapun itu ya, kita itu ya gimana ya, mempercayainya itu dan mencari sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belum bisa mengimani itu, mau kita katakan iman itu bagaimanapun, dia tidak bisa memahaminya itu. Ya, yang jadi persoalannya ketika dengan santainya, bahkan dengan penuh keyakinan, dia berkata hadis itu karangan manusia, Bang. Dan dia tidak mau mendengarkan pendapat orang Islam lainnya. Mungkin dia udah belajar literasi daripada guru yang dia kenal gitu. Mungkin seperti itu saudara tersadarkan. Wah. Literasi itu kan ya gimana? Ada yang mau bicara? Kayak ada suara orang tadi. Oh, nggak ada. Bang Al udah jelas itu jawabannya. Iya. Berarti intinya bukan karangan manusia, Bang, karena nanti bisa salah statement penonton, Bang. Kalau dibilang karangan, puisi juga karangan. Apakah itu bisa disebut sebagai hadis? Untuk hadis kan nggak layak, Bang, dikatakan karangan. Iya, betul. Karangan kan sesuatu yang dibuat-buatkan, sedangkan hadis sesuatu yang didengar langsung dari ucapan Nabi. Karangan itu suatu yang tiada diadakan, itu sebuah karangan. Kan sesuatu yang tidak ada diadakan atau sesuatu yang disusun, itu karangan. Tapi kalau hadis itu nggak perlu disusun karena apa yang didengar dari mulut Nabi disampaikan lagi kepada generasi seterusnya sampai dibukukan jadi hadis. Kan begitu? Ya, saya setuju sih. Tapi kalau dibilang itu hadis adalah karangan manusia, tidak. Mungkin yang ditulis mungkin bisa jadi karena mungkin dia sudah pernah mendengar hadis tersebut, terus dia sudah memahami makna sebuah hadis, terus dia menulislah di sebuah buku dan mengumpulkan beberapa macam hadis dalam buku tersebut, bisa saja ditulis. Tapi kalau dikarang ya tidak mungkin. Siapa dia yang bisa mengarang sebuah hadis gitu dan bisa dipahami oleh dan karena ketika dia berkata itu karangan, dia sudah menistakan warisan dari Nabi. Masa iya Nabi mewariskan sesuatu yang disusun oleh manusia, yang bahkan manusianya kita nggak kenal kalau namanya karangan ya.
Tapi yang namanya hadis itu udah perawinya kita bisa cari tahu perawinya siapa sampai turunannya ke siapa sampai nanti tingkat paling akhirnya itu sampai ke mulut Rasulullah sendiri. Kan kita harus pelajari juga sanadnya. Terus Bang tersadarkan makam dari Al-Bukhari ini di mana? Al-Bukhari kalau saya nggak salah Ukraina ya. Ukraina apa Tajikistan ya? Apa kuburnya itu di kubur umum atau kubur Islam? Wah, kalau kuburnya itu yang saya tahu di masa era Soekarno itu sempat era Soekarno ya presiden kita itu sempat agak berantakan, nggak terurus. Masa penulis hadis itu jadi begini ya. Kalau kita lihat kepenguasaan Muhammad ini di abad ke-6 itu luar biasa. Yang membingungkan kenapa tidak ada satu orang pun yang menulis profil daripada Muhammad. Nanti di dinasti yang ketiga baru ditulis. Oh, Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Ya, dan banyak sekali artikel yang menyatakan bahwasanya Presiden Soekarno itu salah satu orang yang berjasa untuk merawat kuburannya Bukhari. Iya, penulis hadis terbesar loh ini. Kenapa nggak kuburnya nggak dirawat, nggak dijaga? Dan penulis hadis ya, ahli hadis maksudnya. Oh, dia kan yang menulis hadis. Dia salah satu penemu Islam loh, orang penemu Islam. Terus? Sekarang saya tanya, sebelum Al-Bukhari ada, masjid apa yang ada di zaman Muhammad sebelum Al-Bukhari ada? Masjidil Aqsa sudah ada, Bang? Aduh. Coba di cross check lagi deh. Kapan Masjid Al-Aqsa itu ada? Masjid yang tertua itu Masjid Haram atau Masjid Al-Aqsa itu? Apa? Masjid Haram atau Al-Aqsa? Bukan Masjid Haram, Masjidil Haram. Iya, di Haram. Saya kalau membahas tentang dogma ini agak sulit ya Bang ya, karena menurut saya sih dogma ini adalah hal yang sensitif tanpa kita sadari salah memaknai sebuah pemahaman. Iya, masjid itu salah sih. Masjid itu mana yang lebih dulu? Al-Aqsa dengan masjid yang kamu katakan di Haram itu. Mana lebih dulu? Kalau disuruh dibilang mana lebih dulu, saya tidak tahu pasti Bang ya, karena kita mungkin untuk mereka beribadah itu secara dulunya itu mungkin secara diam-diam ataupun apa, kita tidak tahu Bang. Kenapa mereka beribadah diam-diam sedangkan Muhammad adalah nabi yang terbesar yang mempersatukan Arab? Kok sembayangnya diam-diam? Nggak mungkin. Dia taklukkan itu sampai Arab itu begitu besar, Islam semua. Tidak semuanya Islam Bang. Loh, coba kamu lihat peta. Mayoritasnya. Iya, mayoritasnya. Apanya yang ditakuti? Oh, jadi kalau seandainya Nabi Muhammad adalah nabi terbesar, terus bagaimana dengan gimana ya orang-orang yang tidak mempercayai dengan nabi gitu? Iya, tapi kan nabi ini nabi terbesar, dia yang mempersatukan Arab. Kekuasaannya itu sampai di mana itu? Coba lihat kalau menurut. Coba dicek dulu sampai ke kekuasaannya. Nah, kenapa tidak ada masjid di abad Muhammad? Di abad Al-Bukhari aja tidak ada masjid. Nah, jadi pertanyaan. Dengar dulu, Bu. Mungkin Bang Billy belum gini, Bukhari itu gimana ya? Dia tahun 800. Jauh sesudah Nabi Muhammad loh. Nah, sudah jauh, tidak ada masjid sebelum Al-Bukhari. Kamu tahu nggak nama aslinya? Apa? Al-Bukhari nama aslinya. Putus ini. Halo.
Ya saya tanya nama lengkap Imam Al-Bukhari kamu tahu nggak? Ismail bin Bukhari. Waduh, siapa yang bilang Ismail bin Abu Bakar nama lengkapnya? Masa kamu nggak tahu? Oke, oke. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail. Benar nggak Bang Al? Bang Al? Aduh, Bang Al ketiduran. Tiduran Bang, cek. Sudah tahu nggak nama asli daripada Al-Bukhari? Halo Bang, abang BPJ, abang nge-lag kah? Enggak, saya tanya tadi kamu sudah dengar nggak nama asli Al-Bukhari? Sini aku chatting namanya. Terbaca nggak? Mana tuh? Itu. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Terus kenapa dengan nama tersebut? Bukankah Muhammad ayahnya Abdullah? Allahu Akbar. Tidak semua nabi ada nama Muhammad itu. Gimana cara jelasinnya sama Bang Bilya? Dan yang kalian katakan Ismail adalah keturunan Muhammad. Ya kan saya lihat kan. Bang, orang tua memberi sebuah nama kepada seseorang itu kepada anak itu sesuai dengan ada artinya, Bang. Jadi arti yang terbaik begini, itulah bro, yang diberikan. Tidak mungkin kenapa Muhammad ayahnya namanya Nabi kamu namanya ayah Abdullah Muhammad. Oke. Sekarang ada 3 nama yang menyangkut kepada Nabi Anda, ya. Abdullah itu nama ayahnya, Muhammad itu nama Nabi kamu, Ismail itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad Anda. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu untuk membuang kecurigaan saya bahwa Muhammad ini adalah tokoh yang diceritakan ini memang benar-benar ada, bisa nggak kamu berikan satu fakta sejarah dunia yang menulis bahwa Muhammad itu pernah ada di masa itu? Ada seorang yang namanya Muhammad. Gimana saya nggak memahami dari ada sejarah nggak yang sejarah dunia mencatat tentang Muhammad, sejarah yang pada saat itu paling nggak dari 60 peperangan itu ada fakta sejarah yang menulis kejadian itu atau menulis tentang Muhammad, fakta sejarah dunia ada nggak? Fakta sejarah Muhammad? Iya. Tentang peperangan. Pokoknya berbicara tentang adanya Muhammad, fakta sejarah di abad ke-7, abad ke-8 lah ya. Ada fakta sejarah memang menunjukkan bahwa Muhammad itu pernah ada. Pernah, itu di makam Nabi Muhammad ada. Makam Muhammad, rambut Nabi Muhammad ada. Iya, apalagi? Senjata dia ada. Senjata dia ada, terus apa, sendal dia ada. Sendal dia ada. Ada itu. Jadi itu yang fakta sejarahnya yang memperkuat bahwa Muhammad itu ada. Muhammad itu ada. Kuburnya pernah diperiksa nggak? Kalau dibilang kubur pernah diperiksa, gimana ya Bang ya menjelaskannya kepada abang ini? Kalau kita bilang kubur diperiksa ya Bang ya, pernah dicek nggak ada muka yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kuburnya?
Kira-kira ada yang berani? Gak ada yang berani, Bang. Itu dia, bagaimana bisa dibuktikan? Belum bisa dibuktikan. Dan bagaimana itu bisa dibuktikan Gini. bahwa itu adalah rambut Muhammad, bahwa itu adalah baju Muhammad, itu adalah pedang Muhammad, sedangkan kuburnya aja belum di cross check. Terus ini Abang mempertanyakan ada atau tiadanya Muhammad. Tuan A, pertanyaan kamu kalau dibandingkan Yesus, saya ragukan Anda kalau Rocky Gerung. Semakin Anda banyak bicara, segala tindakan kamu, saya semakin ragu. Oke? Gak usah bersuara seperti Rocky Gerung. Wah, Karena pasti, iya, karena pasti, gini. enggak. Kalau Tuan A, kalau Rocky Gerung pasti dia tahu sejarah Yesus sudah. Tunggu ya, tunggu. Kembali Gini, kepada suara ya. Saya kan bertanya, kalau orang bertanya salah nggak? Enggak, sebenarnya kalau kamu akademik memang benar-benar Rocky Gerung yang benar yang saya kenal yang cerdas dan pintar, harusnya dia memperkuat statement saya bukan bertanya. Karena segala filsafat Yunani dia paham. Sejarah Yesus dicatat oleh para sejarawan, masa dia nggak tahu kalau Rocky Gerung? Gini Bill, filsafat Yunani tidak membahas tentang Yesus, oke? You harus paham itu yang Saya bilang, sedangkan filsafat Yunani, Rocky Gerung paham. Apalagi sejarah tentang Yesus di zaman Yunani, pasti dia tahu lah. Gini ya, saya kan bertanya Yesus di mana? Ya, you kan tinggal jawab. Pertanyaan kamu itu warnanya saya tahu. Oke, saya balik lagi ke Bang Al. Gawat dia nih. Bang Al, sekarang saya tanya Bang Al ya. Kamu fakta sejarah di luar Islam, namanya sejarah itu bro, bukan klaim. Kalau kamu bilang kubur Muhammad, sendal Muhammad, itu kan klaim Islam. Apa sudah pernah dicek, pernah di cross check oleh umum bahwa itu adalah kubur Muhammad? Menurut yang tertulis di apa itu di gimana ya, di penjelasan tentang Muhammad itu kan ada itu, kalau kita di museum itu pasti ada itu tulisan-tulisan dan penjelasan ceritanya itu. Iya, museum di mana? Museum Dunia atau Museum Arab? Museum apa? Museum Dunia atau Museum Arab? Museum Dunia atau Museum Arab? Coba Abang berbicaranya tuh mic-nya jangan saya tanya Museum Arab atau Museum Dunia? Museum ya nggak tahu Bang. Makanya. Jadi semua tentang Muhammad itu tidak berdasarkan fakta sejarah dunia, tapi berdasarkan fakta klaim Islam. Oke. And then? Bagaimana bisa membuktikan? Makanya kan ku bilang, saya pertanyakan dengan nama Al-Bukhari tadi, kok bisa? Oke, Kak, itu kan Abang sudah bertanya-tanya nih. Saya memang nggak bisa menjawabnya itu karena saya males kalau untuk pembahasan tentang dogma ya. Kalaupun saya membalikkan sebuah pertanyaan, apa boleh? Boleh lah, kan harus dipasang parameter yang sama. Oke. Tadi bukan gini. Kan boleh saya membahas tentang agamanya Abang juga kan, boleh kan? Akan. Nah, kan Allah itu memberi sebuah firman, dan firman itu dilahirkan oleh Bunda Maria dengan anak laki-laki yang diberi nama Immanuel ya kan. Terus Immanuel itu yang bernama Yesus gitu kan. Nah, dari mana kok bisa Tuhan itu kok Immanuel itu Yesus itu tahu, kalian bisa tahu kalau dia itu Tuhan? Karena dia udah menyerupai sebagai manusia gitu loh. Kalau saya pribadi katanya, dari mana Bil kau tahu bahwa dia Yesus? Karena saya membaca. Ya, membaca kitab. Kemudian saya nggak langsung terima begitu. Saya lihat parameternya, saya bertanya-tanya. Oh, fakta sejarahnya banyak. Oke.
Tetapi kalau saya merujuk ke Isa nggak ada fakta sejarah. Yang pertama, tidak ada satu fakta sejarah yang menulis kata Isa. Saya tidak mengatakan Isa. Nah, iya kan? Yang kedua, daripada saya menjadi tikus God, maaf, saya menjadi ateis, mau tidak mau, saya harus memilih Tuhan untuk menyelamatkan saya sesudah kematian. Nah, sekarang saya ada 2 kitab ini. Kitab mana yang saya harus pilih? Ya tentu kitab yang berdasarkan fakta sejarah. Nah, bagaimana isinya nanti kemudian, itu nanti kita baca terus. Ya, oh ternyata yang lebih berfakta dengan sejarah itu diperkuat fakta sejarah Alkitab saya. Makanya saya pilih Alkitab yang saya pakai sekarang. Kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 firman itu adalah Allah, pada firman itu dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Kata firman itu karena keterbatasan bahasa Indonesia makanya ditulis firman. Kalau di teks asli itu logos, akal atau pikiran Allah yang menjadi manusia. Pikiran Allah itu adalah Allah sendiri. Itu yang menjadi manusia melalui rahim Maria. Berarti ketika dia menjadi manusia itu ada ruh sama dia itu ya. Aduh, di mana ayat tadi saya lupa lagi. Kita nggak usah masuk ke bagian ruh, jiwa, karena kita berbeda pemahaman. Yang jelas kita ambil garis-garis besarnya aja. Makanya itu kalau Anda sudah tahu pemahaman kita berbeda, kenapa konsepnya itu setiap diskusi yang saya temukan di Hago ini itu pembahasannya tentang dogma. Sorry. Malah ngebala. Tiba-tiba jadi pengen main ular tangga ini abang sebut Hago. Soalnya saya udah sering diskusi di sebelah juga, Bang. Nah, jadi jangan kita tuh sembarang untuk membahas tentang dogma di setiap aplikasi gitu loh. Karena kita tahu, padahal abang tahu sendiri kan, pemahaman kita ataupun imannya kita itu berbeda. Oke. Sekarang yang kami tampilkan data. Ketika kami bicara dengan data, bukan asal bicara. Kami kan hanya mengatakan, oh ketika begini-begini dengan data. Nah sekarang data yang abang bawa itu kan membawa pakai bahasa Indonesia kan, dengan bahasa huruf kan. Nah kalau kami membawa dengan bahasa Arabnya kami gimana? Oke, sekarang yang pertama, umat Islam ini yang datang di sini ya, bukan umat Islam semua ya, artinya yang masuk di Komal ini krisis keyakinan. Krisis keyakinan. Ya, artinya kenapa? Yang pertama, sudah diterjemahkan oleh para ahli yang beragama Islam. Loh kok masih bilang bukan itu maksudnya? Padahal sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang gunanya terjemahan untuk apa? Loh kalian masih bilang bukan begitu? Seakan-akan apa yang ditulis itu tidak ada artinya. Begitu. Artinya ini krisis bisa dikatakan krisis akal. Krisis akal. Iya, karena kenapa? Apa yang dibaca, apa yang diterjemahkan ketika masuk ke pikiran dan otak ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Artinya ini ada sesuatu yang tidak jelas ternyata ini. Oke, itu abang beranggapan seperti itu kan. Ini anggapan saya kalau seandainya abang menjelaskan tentang agamanya abang, itu tidak logis loh, serius. Itu mungkin logis di abang, mungkin bagi saya itu tidak logis. Jadi begini bro, ketika kami mengatakan, kalau seandainya gini bang, kalau seandainya Tuhan itu maha kuasa yang abang katakan itu, kenapa dia harus merubah dirinya sebagai manusia untuk mengampuni dosa manusia tersebut dan dia disalib gitu? Oke, karena pertama itu bukti sebuah apa gitu. Yang pertama, kamu tidak bawa bolpen. Yang kedua, kamu tidak mempersiapkan buku. Berulang-ulang. Sejak kapan abang bisa mengatakan saya tidak mempersiapkannya? Bahkan di room sebelah tadi, abang ini buku bang.
Nah, buku. Ini pulpen. Abang nggak usah harus beranggapan dan berasumsi aku itu tidak membawa buku dan pulpen, karena kalau diskusi itu saya nggak pernah luput daripada itu. Apa yang dikatakan itu saya catat gitu. Tadi sudah bawa bolpen. Oke, jadi begini Bang Al ya. Makanya ketika kamu mengatakan, oh Tuhan kamu itu bukan manusia. Nah, kamu mulai kasih referensinya. Ini ayat ini, ayat ini, ayat ini. Ya kan? Nah, nanti kami baca. Kami tidak pernah mengatakan, oh yang kau mengatakan itu salah. Yang kau mengerti salah. Ya emang sih kalian kadang membaca juga salah pemahaman juga, karena saya juga bingung bahasa Indonesia. itu dia kan. Abang saja sudah memahami itu. Apa yang harus kita bahas lagi di sini? Begini bro, secara kemanusiaan berpikir waras dan normal, apa yang ditulis itu yang dipahami. Kami Kristen begitu, apa yang ditulis itu yang dipahami. Walaupun teks kami terjemahan daripada Ibrani dan Yunani. Sedangkan kalian, apa yang sudah diterjemahkan itu dengan begitu mudahnya, pemaknaan kata dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, kalian tolak. Itu permasalahan kalian. Makanya saya katakan krisis akal. Oke, kalau banyak sih Bang ya, katanya seperti ini. Dalam kitabnya Abang yang tertulis itu ada larangan untuk tidak memakan babi. Tapi masih aja yang Oke, Tuan A, tolong jangan banyak ketawa. Kau terjemahkan dulu istilahnya kau. Kau kan banyak istilahnya. Kalau krisis akal itu istilahnya apa? Biar mantap didengar. Pak, yuk jangan minta saya untuk menerjemahkan pikiran orang lain lah. Coba yuk fokus aja dulu. Saya kan minta istilahnya krisis akal, ada nggak istilahnya? Tunggu ya. Yuk fokus aja dulu ke sial. Untuk krisis akal itu urusan belakang. Yuk fokus aja dulu. Silahkan berdiskusi dulu berdua, oke? Kau kan banyak istilahnya. Aku minta kau bantu istilah krisis akal biar nggak dua kata, hanya satu kata gitu. Gini loh Bill, kalau you minta untuk menerjemahkan pikiran orang lain krisis, maka you harus juga menerjemahkan pikiran Anda juga gitu. Enggak bisa. Saya yang pertama ini saya ini memberi bukti fakta. Saya fokus aja dulu sama yang beragama Islam di samping Anda itu. Fokus aja fokus. Oke. Jangan ke saya, nanti saya bilang nanti Tuhan gak ada, nanti bingung nanti Anda berdua itu. Artinya kau akan membuat krisis akal kepada semua orang. Itu nggak fair Bang Tuan A. Cukuplah krisis akal pada 1-2 orang. Jangan kau buat sedunia ini menjadi krisis akal. Itu berbahaya. Oke Bang Al, apa pertanyaan kamu? Yang tadi Bang Al. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan saya itu kenapa dalam kitabnya Anda itu kan sudah jelas tertulis bahwa babi itu haram. Oke. Itu baru kau menggorok di situ. Kalau menurut kamu yang salah siapa? Kitabnya? Penganutnya gitu. Oh, berarti kalau begitu kita bicara kitabnya aja. Yang cerdas kitab lawan kitab. Nanti kalau iya, yang cerdas kitab lawan kitab. Kalau kamu masuk ke situ, saya akan buktikan bahwa Islam tidak pernah belajar tentang binatang halal dan haram. Yakin nggak? Nggak yakin saya. Oke. Contoh, Al-Quran bicara soal hal dan haram tanpa hadis. Apakah Al-Quran bisa mengetahui binatang-binatang yang boleh dimakan atau tidak? Itu contoh. Al-Quran tanpa hadis tidak bisa menjelaskan bahwa binatang ini, binatang itu haram. Paham? Oke, Bang Al, kamu jangan bicara halal dan haram dengan saya. Yang pertama, tidak ada satu ustadz di muka bumi ini yang bisa menjelaskan tentang halal dan haram Al-Quran dan hadis sejelas Alkitab. Ayat 14
titik 28 itu apa yang dijelaskan? Ayat 14.28 apa ini? Apa yang kau maksud dengan 14.28? Kamu mau main apa ini? Main togel? Astagfirullahaladzim. Itu kode alam, itu kode alam. 14.28 ini apa ini? Bang Al. Kenapa Bang? Kenapa? Apa yang kau ingin menjelaskan? 14.28 itu apa? Kalau nggak salah saya ayat 11 entah apa ya, lupa aku tuh yang menjelaskan di situ juga apa sih? Tunggu ya bentar. Kamu mau bicara halal dan haram dengan saya, kitab Al-Quran versus Alkitab saya, berani nggak? Kok berubah lagi dari 14 jadi 11? Sekarang lupa pula. Siapa Bang yang mau Al, bicara? kau lihat wajahnya. Orang ganteng, orang ganteng. Terus gimana Bang? Kamu mau bicara dengan saya halal dan haram dari kitab lawan kitab? Enggak, yang terjadi pertanyaan saya itu kenapa masih ada yang mengkonsumsi seperti itu gitu. Ya Sudah jelas kan dia sudah belajar itu juga. Ada penjelasannya, tapi kamu mau, besarnya kamu bantah statement saya bahwa sebenarnya Islam tidak tahu tentang halal dan haram. Itu kan terbukti pada Al-Quran kamu. Kalau kamu Bill gini, apa? You fokus lah sama pertanyaan dia itu. Kan dia bertanya, artinya you kasih jelas aja. Nah, You harus jelasin. Tadi kan penjelasan Anda itu sudah tunggu Al. Tadi Anda bertanya Bill sama dia sudah jawab. Nah, sekarang dia bertanya, Anda harus jawab. Ya, harus fair dong. Masa saya kan jawab kitab lawan kitab. Saya tidak bicara apa yang dilakukan orang. Dia bertanya tentang kitab Anda itu. Anda harus jelaskan. Saya jelaskan kitab kan, saya bilang kita lawan kitab. Hah? Silakan. Kita lawan Sebentar kitab. lagi Tuan Al, sebentar lagi. Ya kan, Bang Al? Apa saya perlu? Saya ajak seluruh yang paling pintar itu debat dengan saya halal dan haram. Terus? Enggak kan? Saya kan cuma mempertanyakan, bukan membandingkan. Si Tuan A ini keterlaluan. Mau dia supaya saya langsung menyerah. Aduh. Saya tidak ingin menyerah. Gini loh Bang. Tuan A, Bang Al, si Tuan A ini, dia ini diam-diam dia ibarat penusuk dari samping bukan dari belakang. Yang paling berbahaya itu dari samping, bukan dari belakang. Gini ya, dalam berdiskusi, kalau Anda bertanya dia menjawab, oke. Tapi kalau dia bertanya Anda tidak menjawab lalu Anda lari, ya kita debat kitab sama-sama, kan kacau. Dia kan bertanya di dalam kitab pertanyaannya Anda itu harus pertanyaannya mana yang saya tidak jawab. Gini, kalau dia bertanya Anda jelaskan. Iya, jangan Anda cari melenceng yang lain-lain. Silakan. Pertanyaan mana yang saya tidak jawab? Saya jawab semua. Tunggu, oke, silakan Al. Anda bertanya lagi supaya paham. Ya, coba Abang jelaskan makna coba biar saya tuh lebih paham. Jangan sampai saya itu salah dugaan ataupun salah menilai gitu kan. Imamat ayat 11 sampai 7 gitu. Bang Al ya. Jadi menurut versi saya ini ya, versi saya. Oke? Bang Al, halo. Ya, iya. 11 ayat 7 sampai 8. Oke. Jadi imamat 11 itu mengatur binatang yang dari udara, darat, dan air, yang dimana yang hidup di udara itu harus pahanya itu dan jalannya harus melompat-lompat seperti burung merpati, burung puyuh, burung apa ya kalau di bahasa Indonesia burung weris. Nah, ketika jenis binatang yang dihalalkan ini dari yang hidup di udara ini, pola makan mereka itu makan tumbuh-tumbuhan.
Yang kedua, yang hidup di darat harus berkuku belah dan bermawar biak seperti sapi, domba, kambing, rusa. Sama juga. Pola makanan mereka itu binatang yang makan rumput-rumputan. Yang kemudian, yang hidup di air dan bersirip. Ya seperti, istilahnya apa ya, ikan cekalang ya. Cekalang itu punya sisi dan bersirip. Makanan mereka itu tumbuh-tumbuhan juga. Kemudian ada beberapa ikan mujair atau ikan mas, ya itu sama juga makan tumbuh-tumbuhan mereka itu. Nah, itu halal. Jadi sudah diatur oleh Imamat 11 ya. Nah, ini yang harus kamu ketahui bahwa di dalam keislaman mereka itu hanya mencopot-copot tanpa mereka paham. Contoh, babi itu tidak ada dasar ya, atau tidak ada alasan mengapa babi itu haram. Jadi perintah daripada Al-Quran itu tidak lebih selalu alam-alam atau perintah Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa babi haram, ya sudah menjadi perintah Allah. Mulailah berretorika karena babi banyak cacing pita, banyak karena cacing itu begini, begono. Semua alasan mereka buat. Padahal mereka nggak tahu sapi sekarang sudah punya cacing pita. Karena kapan diharamkan begitu. Yang kedua, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengapa anjing itu haram, tapi umat Islam mengharamkan anjing, larinya ke aturan manusia yaitu hadis. Itu kan gak fair. Tapi itu pun alasan kenapa anjing itu haram, alasannya najis. Apa sih yang dimaksud dengan najis? Heran juga saya apa yang dimaksud dengan najis ini. Najis itu apa? Apakah najis itu kotor atau apa dalam pengertian kalian najis itu? Jadi semua itu nggak ada alasan kenapa anjing itu haram, kenapa babi itu haram, nggak ada. Artinya ajaran seperti itu kan sudah dilakukan oleh orang Yahudi, orang Kristen ada sebagian Kristen yang di Arab juga melakukan itu, kemudian dimasukkan ke dalam ajaran Islam yang Islam tentunya tidak paham. Andai kata Islam itu mempunyai yang sama, pasti mereka tahu tentang halal dan haram. Berhubung Musa dalam Al-Quran itu dengan kitab Taurat itu berbeda, jadi jelas Islam tidak paham tentang halal dan haram. Dan kemudian Islam juga tidak paham apa arti Taurat. Jadi yang Islam paham bahwa Taurat itu gedebuk dari langit jatuh ke tangan Musa. Itu yang harus kalian sadari juga dan pahami. Tuh, kalau di Al-Quran sih ada dijelaskan juga di surah An-Nahl ayat 155 itu. Apa bunyinya? Bunyinya gimana bunyinya? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan hewan. Nah, tujuan kamu menyampaikan ayat ini apa tujuannya? Enggak, maksudnya di Alkitab ada juga larangan seperti itu, dan di Al-Quran pun ada juga. Gitu. Tapi cara untuk penjelasannya berbeda kan? Tidak berbeda. Hanya Al-Quran mungkin mencontek. Al-Quran mungkin hanya mencontek. Bukti faktanya Al-Quran tidak tahu mengapa babi haram. Kalau memang betul bahwa kalau Musa kita sama, pasti isi halal dan haram kita itu sama. Ternyata beda. Oke? Oke. Andai kata itu, makanya aku bilang, makanya ketika ditanya kenapa babi itu haram, lah kalau kamu nggak masuk, kalau kamu alasannya kenapa Kristen begini, ya sudah kau DM saya kau ikut aliran saya, mau nggak, Bang Al? Gimana? Kamu mengajak saya untuk masuk aliran Anda gitu? Iya, kalau kamu mau, kalau kamu cari-cari alasan gini-gini gono. Oh, kalau kamu mau cari alasan. Nah, jadi menurut kamu alasan apa yang menurut kamu bahwa Kristen itu salah? Saya tidak mengatakan salah kan? Oh ya. Kalau begitu, seumpama saya bilang gini, yuk ikut dengan saya masuk Kristen, pasti kamu nggak mau. Pasti saya tidak mau lah,
Kalau seandainya pun saya membalikkan pertanyaan itu, kamu mau nggak masuk ajaran saya? Oke. Menganut ajaran saya dan masuk ke dalam Islam. Saya nggak mau. Nah, sama juga seperti itu. Alasan kamu nggak mau? Contoh. Karena saya sudah mengimani agama saya sendiri dan ajarannya. Kamu tahu nggak kalau babi itu boleh dimakan di Islam? Tahu, itu dalam keadaan mudarat. Dalam keadaan memang tidak ada makanan lain, dan situ pun kita boleh memakannya, tapi tidak harus sampai kenyang, hanya sekedar. Berarti nggak haram ya? Dari sebenarnya halal dan haram ada pemahaman itu juga untuk kepada orang Yahudi, Israel. Nah, tetapi kan ketiba kepada kekristenan sudah tidak berbicara soal halal dan haram. Jadi ada aturan juga kan pada waktu itu. Nah, sedangkan kalau merujuk kepada ketika dalam istilah moderat atau apa istilahnya Bang Al? Moderat ya. Moderat berarti itu menunjukkan ketidakkonsisten Allah. Harusnya Allah yang benar ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau haram haram, kalau tidak tidak. Bukan seperti itu. Itulah serius dalam diskusi itu. Nah, gini maksudnya itu bukannya tidak konsisten ya. Bukan tidak konsisten, hanya saja dia ingin gimana ya? Ketika kita memang sudah tidak ada lagi apapun itu, misalnya kita tersesat ataupun apa, yang memang tidak bisa lagi apa yang lainnya